Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi teman-teman, kita akan bahas seri tentang penelitian tindakan kelas. Kali ini kita akan membahas tentang sistematika proposal penelitian tindakan kelas. Seperti pada umumnya proposal-proposal penelitian, itu ada 3 komponen penting yang tidak boleh hilang ya. Yang pertama, apa sebab saudara atau kita melakukan penelitian tersebut? Ya, itu ada di bagian awal yang mengantarkan mengapa, ya, mengapa melakukan penelitian tersebut. Lalu yang kedua, adakah teori-teori pendukungnya? Ya, itu bagian yang kedua atau yang disebut dengan theoretical konseptual atau tinjauan pustaka ya. Terus yang ketiga, bagaimana cara penelitian itu akan dilakukan, ya, lebih dikenal dengan metode penelitian. Nah, jadi ketiga unsur inilah substansi dari proposal. Terlepas dari itu ada bab 1, bab 2, bab 3 atau hanya satu bab, tapi pada prinsipnya akan memuat 3 hal tersebut. Yang pertama adalah mengapanya atau masuk ke dalam introduction atau pendahuluan. Yang kedua uraian theoretical ya. Dan yang ketiga yang terpenting adalah bagaimana caranya ya, atau metodologi atau metode penelitian. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang bab pertama kita akan buat 3 bab ya. Bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka atau kerangka teori, dan yang ketiga metodologi penelitian. Bab pertama berisi latar belakang masalah, ada fokus masalah, ada perumusan masalah, tinjauan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. Oke, mungkin bisa dilihat di slide ini. Nah, dari ke-6 poin ini saling berkait. Yang bagian awal latar belakang lebih menekankan kepada apa yang melatar belakangi dari riset tersebut, ya, didukung oleh data-data yang cukup, gitu ya. Lalu yang berikutnya lebih menegaskan apa yang menjadi fokusnya, ya, dalam berbagai banyak hal di latar belakang itu masalah yang bisa muncul. Yang mau difokuskan dalam penelitian itu apa? Misalnya memperbaiki hasil belajar ya fokusnya. Terus yang kedua penggunaan metode active learning misal, itu fokus. Dari sekian banyak metode itulah yang menjadi fokus risetnya. Yang berikutnya perumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini lebih mudah dibuat dalam bentuk pertanyaan. Jadi misalnya, apakah dengan penggunaan metode active learning pembelajaran hasil belajar PHI siswa meningkat, gitu ya? Atau bahasanya yang lebih bagus, apakah terdapat peningkatan hasil belajar PHI dengan menggunakan metode active learning. Ya, jadi bisa disusun lagi kalimatnya seperti yang sudah kita lakukan praktek sebelumnya ya, penulisan, perumusan masalah. Terus substansinya sudah jelas ya, nanti bisa cek di pembahasan tentang rumusan masalah, bagaimana menuliskan rumusan masalah pada penelitian tindakan kelas, mana yang tidak boleh hilang, mana yang menjadi bagian tambahan saja, gitu ya. Lalu yang berikutnya tujuan itu mengacu ke rumusan masalah. Jadi dalam tujuan itu bergantung kepada rumusan masalahnya. Ya, kalau ingin melihat adakah peningkatan hasil belajar, ya berarti tujuannya adalah mengetahui peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan metode active learning. Nah, kalau kegunaan penelitian ya disesuaikan, ada yang sifatnya teoritis dan ada yang sifatnya praktis. Kalau yang teoritis apa gunanya gitu ya, misalnya kayak hazanah tentang pembahasan apa ya. Kalau yang praktis
riset ini hasilnya nanti berguna untuk siapa. Kalau untuk siswa, apa gunanya, kalau untuk guru apa, dan bahkan untuk sekolah itu apa gunanya. Sedangkan sistematika penulisan lebih kepada uraian isi proposal itu dari bab awal sampai ke bab terakhir ya kalau proposal ya. Tapi kalau nanti hasil laporan penelitian, sistematikanya pun akan berubah. Jadi ada judul proposal penelitian, ada juga yang merupakan laporan hasil penelitian. Nanti ketika ada sistematika disesuaikan isinya. Berikutnya tinjauan pustaka bab 2 ya, atau yang ada kerangka teori itu sama saja. Yang bagian A itu deskripsi konseptual. Kalau teman-teman membahas tentang hasil belajar dan metode active learning, ya mendeskripsikan konsep tersebut. Apa kalau hasil belajar, apa sih yang dimaksud hasil belajar, dimensinya apa saja gitu ya. Terus kalau metode active learning, apa yang dimaksud metode active learning itu, bagaimana tahapan pelaksanaannya, apa kelebihan dan kekurangannya, kira-kira ini bahasan definisi konseptual. Sedangkan model tindakan adalah, kan kita sudah belajar model PTK ya. Di model PTK itu mungkin banyak kalau kita bahas ke sini-kesininya ya, yang terbaru-terbarunya. Yang kita bahas kan 3 model tersebut. Nah, kira-kira teman-teman menggunakan model yang mana? Seperti apa modelnya digambarkan dan bagaimana tahapannya. Tapi itu masih dalam kerangka konseptual. Jadi kita bisa lihat ke buku-buku rujukan yang membahas tentang model tindakan kelas ya. Yang bagian C-nya penelitian terdahulu yang relevan. Ini juga mungkin sudah pernah kita bahas. Jadi ketika membahas tentang metode active learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa, kita yakin bukan saja kita yang riset itu, atau bukan saja saudara yang akan melakukan riset itu, tapi riset-riset yang sebelumnya sudah ada, entah di sekolah mana, di tingkat apa, ya, kapan waktunya, pasti mungkin sudah ada. Karena itu sifatnya kan sudah jelas ada dalam teoretikalnya. Orang mungkin sudah mencoba lebih dahulu. Maka kita perlu mencari hasil-hasil riset tersebut dan seperti apa hasilnya. Ya, seperti apa hasilnya diurai. Jadi penelitian siapa, tentang apa, hasilnya bagaimana. Tentu ada penelitian yang relevan dengan riset atau proposal yang akan saudara buat. Lalu bukan saja hanya mendeskripsikan penelitiannya apa, hasilnya bagaimana, tapi yang lebih penting adalah apa bedanya dengan riset yang akan kita lakukan. Apa bedanya dengan riset yang saudara akan lakukan. Itu yang penting. Nah, itulah yang dibilang kebaruannya apa. Jadi misalnya kalau orang menggunakan active learning itu ada pada pembelajaran IPA misalnya. Tapi kali ini saudara akan mencobakan pada pembelajaran PAI. IPA sama PAI. Hurufnya sama ya, tapi substansinya lain ya, PAI. Nah, itu beda. Jadi ingin tahu seperti apa hasilnya. Berapa jumlahnya? Tak dibatas. Kalau mau banyak ya minimal 3 itu mesti ada. Lalu berikutnya kerangka berpikir. Ini juga pernah dicoba kita melatih kerangka berpikir itu lebih kepada frame mind-nya kita tuh kira-kira kalau tindakan ini kita lakukan, ini logik nggak? Jadi daya nalar kita tuh bisa accepted dengan bisa menerima, bisa rasional tindakan yang kita lakukan itu sesuai dengan teori-teori yang saudara sudah pahami gitu. Jadi di bab pertama, bagian pertama kerangka konseptual itu ada deskripsi konseptual, bukan serta-merta hanya berdiri di situ, tapi dia punya sumbangan terhadap kerangka berpikir yang akan saudara bangun. Jadi kerangka berpikir itu lebih kepada statementnya si peneliti, nggak perlu banyak tapi pointednya jelas gitu. Itu kerangka berpikir. Dan yang berikutnya adalah hipotesis tindakan. Kalau di penelitian kuantitatif mungkin kita lihat ada hipotesis penelitian ya, ada H0, ada
alternatif, ya, hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Tapi kalau dalam PTK kita kenal dengan hipotesis tindakan. Nah, hipotesis tindakan ini action yang akan kita gunakan itu apa? Kira-kira kita menduganya seperti apa? Berhasilkah atau tidak berhasil? Ya, tapi kalau dalam penelitian PTK, karena ini suatu langkah kerja yang matang sebelum kita praktekkan, maka statementnya jelas, ya, positif. Kalau negatif, buat apa dicobakan gitu, bahasa risetnya lah ini, kira-kira begitu. Karena kan ini riset yang sifatnya praktikal gitu ya. Jadi lebih statementnya, dugaannya positif. Ya. Berikutnya terakhir ini adalah metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini lebih kepada how to do, seperti apa kita akan melakukannya. Ya. Jadi bahan-bahannya sudah ada, nanti kalau mau dipraktekkan bagaimana caranya, gitu ya. Nah, diawali dengan tempatnya di mana, waktunya kapan, ini penting ya. Terus yang berikutnya adalah metode penelitian yang digunakannya apa. Ya, dalam hal ini tentu sudah jelas penelitian tindakan kelas. Lalu langkah-langkahnya seperti apa, itu masuk ke prosedurnya. Walaupun tadi di bab 2 ada model tindakan, itu sifatnya theoretical, tapi di bab 3 ini lebih kepada praktikal, ya, yang praktisnya, yang akan saudara lakukan. Yang D itu teknik pengumpulan data, ya, data apa saja, data-data yang akan kita gunakan apa dan bagaimana cara mengambilnya. Misalnya kita memerlukan data proses hasil belajar, maka teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan observasi. Ingat ya yang kemarin. Berikutnya adalah instrumen penelitian. Nah, kalau menggunakan observasi, mana lembar observasinya, ya, seperti apa isinya, itu masuk ke dalam instrumen penelitian. Dan ketika data itu sudah berhasil dikumpulkan, misalnya, ini kan baru planning. Kalau proposal itu planning ya, belum dipraktekkan di lapangan belum. Kira-kira nanti menganalisisnya bagaimana? Ya, jadi analisis data yang digunakan nanti seperti apa? Ya, seperti yang sudah kita pelajari ya, mencari statistik deskriptif gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu kira-kira gambaran dari proposal PTK. Jadi nanti teman-teman mencoba menyusun proposal PTK yang isinya terdiri dari pendahuluan, kerangka teori, dan metodologi penelitian gitu. Sedangkan yang lainnya lebih kepada tambahan. Misalnya di depan ada kata pengantar, oke lah, ada daftar isi, bagus lah ya, orang jadi nggak bingung cari ke dalamnya. Ada daftar tabel kalau ada tabelnya, ya, dan daftar lampiran kalau diperlukan. Dan berikutnya di bagian akhir ada daftar pustaka, itu penting ya untuk menunjukkan keluasan saudara mencari literatur ya, baik dari hasil penelitian, ya, jurnal ataupun dari buku-buku. Dan berikutnya riwayat hidup penulis, bolehlah ya untuk tahu siapa yang menuliskannya. Kira-kira kalau disusun seperti ini sistematikanya. Mulai dari covernya ya, judul, lalu ada kata pengantar, ya, ada daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran, ada bab 1, lalu bab 2, bab 3, daftar pustaka, riwayat hidup penulis. Nah, kalau ini sudah selesai dalam penelitian, sepertiga perjalanan penelitian itu sudah dilalui. Jadi sepertiganya. Kalau sudah matang semua, udah oke, sepertiga sudah dilalui. Maka tinggal 2/3 tuh penelitian itu bisa selesai. Apa saja? Turun ke lapangan dan menulis laporan. Insya Allah kalau sudah ini dikuasai, mungkin ketika saudara melakukan penelitian untuk tugas akhir dari program sarjana, ada gambaran sehingga tidak mengalami kesulitan. Itu saja, mungkin bila ada hal-hal yang ditanyakan bisa ditulis di kolom di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.